Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Monica. Silakan Monica. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoalah dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Monica. Oke, sebelum memasuki ke pembelajaran, Ibu mau mengecek kehadiran kalian semua ya. Yang pertama ada Rifka, ada Ibu Erin, ada Ibu Erina, ada Ibu Monica, ada Ibu. Baik, sudah lengkap semuanya ya. Oke, sebelum kita memasuki ke materi inti pada pagi hari ini, ada yang tahu nggak pada minggu kemarin kita menjelaskan dan membahas mengenai apa? Ada yang tahu? Bisa angkat tangan? Bu, silakan Rifka. Sepertinya kalau tidak salah jenis-jenis profesi di akuntansi Bu. Tepat sekali Rifka. Jadi di minggu kemarin kita sudah membahas mengenai jenis-jenis profesi akuntansi. Mungkin ada yang masih ingat nih apa saja jenis-jenis profesi akuntansi? Saya Ibu. Silakan Erin. Ada akuntan publik, ada akuntan intern, ada akuntan pemerintah, dan ada akuntan pendidik. Tepat sekali. Jadi di minggu lalu kita sudah membahas mengenai jenis-jenis profesi akuntansi yang dimana ada akuntan pendidik, ada akuntan publik, ada akuntan intern, dan ada akuntan pemerintah. Oke, sebelum memasuki ke pembelajaran utama pada hari ini, Ibu akan menayangkan suatu video singkat. Silakan untuk diperhatikan dulu ya. Oke, dari penayangan video barusan, mungkin dari kalian ini ada yang tahu penayangan video barusan ini perusahaan apa aja sih yang ada di video ini? Ada yang tahu? Monica mungkin? Atau Rifka? Tadi sepertinya ada yang bank ya Ibu? Oh iya, tepat sekali. Ada perusahaan berbentuk ada bank, kemudian ada pertambangan, ada telekomunikasi. Nah, menurut kalian nih, Ibu mau bertanya lagi. Usaha perbankan sama usaha pertambangan itu sama nggak ya? Tidak, beda. Nah, ada yang tahu nggak apa perbedaannya? Saya Bu, ya silakan Rifka. Kalau misalnya bank itu mungkin kayak memberikan layanan hidup, tetapi kalau pertambangan itu kayak menghasilkan barang gitu. Tepat sekali Rifka. Oke, terima kasih Rifka. Saya ulang. Oke, terima kasih Rifka atas jawabannya, sangat tepat sekali. Jadi di usaha-usaha tersebut itu berbeda. Ada yang bergerak di bidang jasa, ada yang bergerak di bidang dagang, ada yang bergerak di bidang manufaktur. Yang dimana itu merupakan inti pembahasan dari hari ini, yaitu membahas mengenai jenis-jenis perusahaan dan bentuk badan usaha. Oke. Oke, sebelum Ibu mau menjelaskan lebih jauh lagi, Ibu mau kalian untuk memperhatikan Ibu terlebih dahulu. Jangan ada yang fokus ke lain hal, jangan ada yang ngomong sendiri. Fokus ke depan untuk memperhatikan Ibu. Tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini, yang pertama ada menjelaskan pengertian perusahaan,
mengidentifikasi jenis perusahaan berdasarkan kegiatan usaha, kemudian ada yang menjelaskan bentuk badan usaha berdasarkan aspek hukum, dan yang terakhir memberikan contoh jenis perusahaan dan badan usaha di Indonesia. Perusahaan adalah suatu organisasi yang menggabungkan sumber daya seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku untuk menghasilkan barang atau jasa bagi pelanggan. Nah, tujuan utama perusahaan ini memenuhi kebutuhan masyarakat, yang kedua memperoleh keuntungan, yang ketiga menjaga kelangsungan usaha. Next, ada materi pembahasan yang pertama, ada jenis perusahaan berdasarkan kegiatan usaha. Jenis perusahaan berdasarkan kegiatan usaha dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada perusahaan jasa, yang kedua ada perusahaan dagang, dan yang ketiga ada perusahaan manufaktur. Yang pertama ada perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjual tentang jasa atau pelayanan kepada pelanggan, yang dimana contohnya nih, misalnya ada Bimbel Ganesha Operation. Nah, Bimbel Ganesha Operation itu menjual jasa di bidang akademik kepada murid-murid SMA, SMK, ada SMP, dan SD. Kemudian ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dari pihak lain lalu menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Nah, misalnya ada perusahaan, ada toko baju Matahari, ada perusahaan sepatu, kemudian ada Indomaret, dan ada Gramedia. Mungkin Ibu bertanya nih, dari kalian ada yang mengetahui kenapa perusahaan-perusahaan tersebut itu termasuk perusahaan dagang? Ada yang bisa ngasih alasannya kenapa disebut perusahaan dagang? Silakan angkat tangan. Silakan Rifka. Karena aktivitasnya kan ibu yang menjual barang. Oh iya, tepat sekali Rifka. Karena di karena yang di Indomaret, Gramedia, dan Matahari itu menjual barang. Nah, kira-kira barang yang dijual itu dibuat sendiri atau bagaimana? Gimana? Kalau misalnya kayak Indomaret itu kayak titipan beli dari orang lain. Tepat sekali Rifka. Jadi perusahaan dagang seperti ada Indomaret, Gramedia, sama dan lain sebagainya itu membeli barang dari pihak lain lalu dijual kembali tanpa mengubah produknya. Kemudian ada perusahaan yang ketiga yaitu manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Ciri-cirinya mengolah bahan baku, kemudian menghasilkan barang dan membutuhkan proses produksi. Jadi, kalau perusahaan itu mengalami proses produksi, itu yang dinamakan dengan perusahaan manufaktur. Oke, selanjutnya ada jenis perusahaan berdasarkan kepemilikan dan aspek hukum. Yang pertama ada perusahaan perseorangan, yang dimana perusahaan perseorangan ini didirikan oleh satu orang dan orang tersebut itu yang mengelola perusahaannya. Contohnya ada warung Madura nih. Nah, warung Madura itu kan yang mendirikan itu hanya orang tersebut ya. Kemudian dia juga yang mengelola, modalnya dia yang mengeluarkan, untungnya dia yang menerima, seperti itu. Yang kedua ada persekutuan, firma, dan CV. Nah, persekutuan adalah perusahaan yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih atas berdasarkan kesepakatan yang ditentukan. Yang pertama ada firma yang merupakan semua sekutu bertanggung jawab atas perusahaan. Yang kedua ada CV. Nah, di CV ini itu terdapat satu sekutu yang aktif dan ada satu sekutu yang pasif. Yang dimana sekutu aktif ini itu yang mengolah perusahaannya dan sekutu pasif itu hanya menanamkan modal ke perusahaannya. Mungkin dari sini ada yang bisa mengasih contoh mengenai persekutuan. Ibu, Ya silakan Nadine. baik ini menjawab Bu. Misal ya, dan 2 orang itu membuka
usaha percetakan bersama. Nah, dari dua orang ini, yang satu orang ini itu mengelola usaha, terus yang satunya ini menanamkan modal saja. Jadi itu yang dinamakan oleh CV. Oke, tepat sekali. Terima kasih, Erin. Kemudian ada perseroan terbatas atau PT yang merupakan perusahaan yang kepemilikannya didasarkan atas saham. Ciri-cirinya modal berasal dari saham, pemilik disebut pemegang saham, dan tanggung jawab sesuai jumlah saham yang dimiliki serta memiliki status hukum yang jelas. Selanjutnya ada koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dikelola bersama oleh para anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama. Ciri-cirinya berdasarkan kekeluargaan. Kemudian tujuan utama kesejahteraan anggota, modal berasal dari anggota, serta dikelola secara demokratis. Dan yang terakhir ada yayasan. Yayasan adalah badan usaha atau lembaga yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, pendidikan, dan keagamaan. Tujuan utamanya pelayanan sosial, kemanusiaan, dan pendidikan. Oke, sampai sini adakah yang ingin ditanyakan atau ada yang masih kebingungan nih kira-kira? Silakan bertanya. Ya, silakan tanya. Untuk perusahaan manufaktur itu dia hanya memproduksi barang atau produksi barang? Oke, terima kasih Erina. Oke, jadi di perusahaan manufaktur itu dia bisa menjual barang dan juga bisa memproduksi barang. Seperti itu. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau ada yang masih bingung? Sudah paham semuanya? Baik. Kalau kalian sudah memahami materi pada pagi hari ini, kalian akan berdiskusi secara berkelompok dan mengerjakan studi kasus. Satu kelompok ini terdiri dari dua orang. Yang pertama kelompok satu ada Rifka dan Erin. Yang kedua ada kelompok dua Erina dan Monica. Oke, waktu pekerjaannya selama 10 sampai 15 menit. Oke, silakan untuk dikerjakan mulai dari sekarang. Oke, waktu diskusi sudah habis dan sudah selesai. Silakan bolpennya ditaruh di atas meja. Oke, sekarang kalian perhatikan ke depan karena bakal ada teman-teman kalian yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, untuk kelompok 2 silakan maju ke depan untuk menampilkan hasil diskusinya. Silakan. Ya, berdua. Ini malah dulu kan. Sini dong. Oke dong. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami berdua perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi, menurut hasil diskusi kelompok kami, usaha roti manis itu termasuk jenis perusahaan dagang dan untuk bentuk badan usaha persekutuan dan untuk bentuk badan usahanya yaitu persekutuan. Alasannya karena usaha tersebut
menjual roti dan kue kepada pelanggan. Kemudian termasuk persekutuan karena dijalankan oleh dua orang. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Oke, silakan duduk. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan untuk maju ke depan kelompok 1. Baik, menurut hasil diskusi dari kelompok kami, usaha roti manis jaya termasuk jenis perusahaan manufaktur. Lalu bentuk badan usahanya yakni persekutuan atau sipil. Alasannya karena menurut kami usaha tersebut mengolah bahan baku seperti tepung, gula, telur, dan mereka menjadi roti dan kue yang siap untuk dijual. Kemudian usaha itu termasuk persekutuan karena dia dimiliki dan dijalankan oleh dua orang, yaitu Dina dan kakaknya. Selain itu ada pembagian tugas seperti Dina yang mengelola usaha dan Aulia yang menyediakan barang. Jadi menurut kelompok kami, usaha tersebut termasuk perusahaan manufaktur dengan bentuk dan usaha persekutuan sipil. Baik, terima kasih kelompok 1. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Oke, jadi di sini Ibu mau menarik kesimpulan dari studi kasus yang sudah ada di PPT. Oke. Sebenarnya jawaban kalian itu sudah mengarah benar, namun perlu Ibu pertegas lagi untuk jawabannya. Yang pertama, bahwa usaha roti manis itu merupakan perusahaan manufaktur karena di dalam usaha roti manis itu terdapat proses produksi yang dimana mengubah bahan mentah seperti tepung, gula, telur, mentega menjadi barang jadi, yaitu roti. Kemudian yang kedua, bentuk badan usaha dari usaha roti manis yaitu CV, karena di dalam usaha itu terdapat sekutu pasif dan sekutu aktif. Yang dimana sekutu aktif yaitu Dina yang membantu mengelola dan menjalankan usaha setiap hari, sedangkan terdapat sekutu pasif Aulia yang membantu menyediakan modal usaha. Mungkin dari anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Cukup Ibu. Baik, terima kasih. Oke, pembelajaran pada hari ini Ibu cukupkan. Namun sebelum itu, Ibu ingin ada satu anak yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini. Silakan, bagi yang mau menawarkan dirinya untuk menarik kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini, silakan mengangkat tangannya. Saya Bu. Silakan Monika. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah bahwa perusahaan dapat dibedakan berdasarkan kegiatan usahanya dan berdasarkan bentuk atau badan usahanya. Berdasarkan kegiatan usahanya, perusahaan dibagi menjadi perusahaan jasa, dagang, dan perusahaan manufaktur. Kemudian, berdasarkan bentuk atau badan usahanya, perusahaan dibedakan menjadi perusahaan perorangan, persekutuan, persekutuan tempatan atau PT, koperasi, dan yayasan. Jadi, dari pembelajaran hari ini, kami jadi paham bahwa setiap perusahaan memiliki jenis usaha dan bentuk badan usaha yang berbeda-beda. Tepat sekali Monika. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu meminta untuk Edina memimpin doa untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Jadi sebelum menutup pembelajaran pada materi ini, alamat ini kita berdoa menurut PMK masing-masing. Doa masing-masing. Baik, terima kasih Edina dan terima kasih anak-anak untuk pembelajaran yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila Ibu ada salah perkataan dan salah perbuatan. Ibu akhiri pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.